你爱我，我爱你，我是冰沙加咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hasanah dengan FM 217520032. Di sini saya akan membahas mengenai pengungkapan laporan keuangan, dan 5 topik utama dalam pengungkapan laporan keuangan ini adalah: yang pertama, definisinya; yang kedua adalah isi dari pengungkapan laporan keuangan; yang ketiga, sifat dari pengungkapan itu sendiri; dan keempat adalah metode pengungkapan; dan yang terakhir adalah pengungkapan sosial dan lingkungan serta teorinya. Nah, apa sih itu pengungkapan laporan keuangan? Jadi, pengungkapan laporan keuangan adalah penyampaian informasi. Oke, pokoknya bisa kita pahami pokok dari definisi dari pengungkapan laporan keuangan ini adalah penyampaian informasi. Informasi apa sih yang disampaikan? Yakni berupa penyampaian informasi keuangan perusahaan yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini biasa dibuat tahunan ya. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa laporan keuangan itu dibuat biasanya untuk siklus akuntansi itu adalah 1 tahun di akhir periode akuntansi. Nah, kemudian pengungkapan laporan keuangan ini itu merupakan tahap akhir dari kegiatan akuntansi. Jadi setelah semua kegiatannya dari pengakuan, kemudian pencatatan, dan yang terakhir adalah pengungkapan laporan. Kemudian karena pengungkapan ini itu ditujukan kepada pengguna informasi, dan pengguna informasinya itu berbeda-beda, ada internal dan juga eksternal, maka pengungkapan laporan keuangan ini harus memenuhi 3 kewajiban tujuannya. Yang pertama adalah tujuan melindungi. Artinya pengungkapan itu dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Yang kedua ada tujuan informatif, yakni pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai dari laporan keuangannya. Dan yang terakhir yakni tujuan kebutuhan khusus. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju. Sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci. Jadi, karena ada perbedaan antara internal dan juga eksternal, pengungkapan itu disesuaikan antara kebutuhan publik dan juga kebutuhan dari perusahaan. Kemudian masuk ke dalam topik yang kedua, yakni apa saja yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang diungkapkan itu ada beberapa item atau beberapa komponen, yakni yang pertama adalah pos laporan keuangan. Yang kedua adalah catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, penggunaan istilah teknis atau terminologi. Selanjutnya ada penjelasan dalam kurung lampiran. Kemudian yang kelima, penjelasan auditor dalam laporan auditor. Dan yang terakhir ada komunikasi manajemen dalam bentuk surat ataupun pernyataan resmi. Nah, di dalam pengungkapan ini terdapat 3 konsep yang itu disampaikan oleh Hendrickson dan Evans. 3 konsep tersebut yakni yang pertama konsep adequate disclosure atau konsep yang sering digunakan. Nah, itu adalah pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Dan yang kedua ada fair disclosure atau pengungkapan wajar.
Pengungkapan wajar ini maksudnya adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Dan konsep yang ketiga adalah full disclosure atau pengungkapan penuh. Maksudnya yakni pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari sebuah informasi yang relevan. Jadi pengungkapan ini itu sering juga dianggap berlebihan. Tapi pengungkapan penuh ini juga memiliki dua manfaat utama, yakni yang pertama itu terdapat kemungkinan investor membuat keputusan investasi menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah meningkatkan kemampuan pasar modal untuk investasi langsung yang paling produktif. Kita beralih ke topik yang ketiga, yakni adalah sifat pengungkapan. Jadi pengungkapan itu memiliki dua sifat, yakni yang pertama ada pengungkapan sukarela dan yang kedua pengungkapan penuh. Apa maksud dari dua pengungkapan ini? Nah, yang pertama itu adalah pengungkapan sukarela atau istilah lainnya adalah voluntary disclosure. Apa maksudnya? Maksudnya itu adalah pengungkapan oleh perusahaan yang di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Nah, maksudnya itu jika informasi yang terdapat di laporan keuangan itu merupakan di luar dari yang di luar ketentuan dari standar akuntansi dan juga peraturan badan pengawas, maka itu disebut pengungkapan sukarela. Tapi sebaliknya, apabila perusahaan itu mengungkapkan informasi yang diwajibkan di SAK, standar akuntansi, atau pemerintah atau peraturan badan pengawas, itu dinamakan dengan pengungkapan penuh. Pengungkapan penuh itu adalah pengungkapan yang sesuai dengan SAK dan juga peraturan badan pengawas, sedangkan pengungkapan sukarela itu adalah pengungkapan yang di luar dari standar akuntansi dan juga peraturan badan pengawas tersebut. Yang materi yang selanjutnya, yang keempat, yaitu adalah metode pengungkapan. Nah, untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan ini terdapat beberapa metode, yakni yang pertama yaitu post statement atau post laporan keuangan. Informasi keuangan sangat dapat diungkapkan melalui statement keuangan dalam bentuk pos atau elemen statement keuangan. Nah, yang kedua yaitu catatan kaki atau footnotes. Jadi, catatan kaki atas laporan keuangan merupakan metode pengungkapan untuk informasi yang tidak praktis atau tidak memenuhi kriteria untuk disajikan dalam bentuk pos atau elemen laporan keuangan. Jadi, kalau dia tidak termasuk di dalam financial statement, maka dia dimasukkan dalam footnotes. Dan yang ketiga ada penjelasan dalam kurung. Maknanya itu adalah metode akuntansi, makna atau istilah, penilaian alternatif atau acuan merupakan informasi yang dapat disajikan dalam tanda kurung. Jadi jika ada penggunaan istilah maka menggunakan tanda kurung. Dan yang keempat itu adalah istilah teknis. Istilah teknis harus tepat digunakan secara konsisten untuk nama pos laporan, judul, dan subjudul. Yang kelima adalah lampiran. Laporan keuangan utama dapat dipandang seperti ringkasan eksekutif dalam laporan manajemen. Rincian statement atau tambahannya itu daftar rincian dan semacamnya itu disajikan sebagai lampiran atau terpisah dari yang pokok. Jadi dia ada
lembar tambahan sebagai untuk daftar rinciannya. Dan yang keenam adalah komunikasi manajemen. Komunikasi manajemen secara resmi dapat disampaikan bersamaan dengan penerbitan laporan tahunan dalam bentuk surat ke pemegang saham, laporan dewan komisaris, laporan direksi, dan manajemen discussion and analysis atau MGA. Dan yang terakhir adalah catatan dalam laporan auditor. Jadi mengungkapkan apa saja yang disampaikan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan yang sudah diaudit. Nah, yang terakhir adalah pengungkapan sosial dan lingkungan serta teori yang melandasinya. Pengungkapan sosial dan lingkungan atau environmental disclosure itu adalah sebagai kumpulan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pengelolaan lingkungan oleh perusahaan di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, informasinya itu diperoleh dari apa saja? Informasinya itu diperoleh dari kualitatif atau fakta kuantitatif, bentuk laporan keuangan atau catatan kaki. Nah, kemudian apa yang mendasari munculnya pengungkapan sosial dan lingkungan? Teori yang melandasinya adalah teori legitimasi. Nah, teori legitimasi ini didasari oleh suatu kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat menunjuk pemerintah dalam lingkungan masyarakat. Maka mengikuti aturan yang telah dibuat pemerintah dapat mempresentasikan kemauan masyarakat. Nah, dengan adanya pengungkapan sosial dan lingkungan oleh perusahaan ini, perusahaan juga mendapatkan keuntungan. Apa saja keuntungannya? Yakni yang pertama, pengelolaan sumber daya korporasi secara amanah dan bertanggung jawab yang akan meningkatkan kinerja korporasi secara sustainable. Dan yang kedua, perbaikan citra korporasi sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab. Good corporate citizen, sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Dan yang ketiga, meningkatkan keyakinan investor terhadap korporasi sehingga menjadi lebih atraktif sebagai target investasi. Kemudian, manfaat yang diperoleh perusahaan adalah memudahkan akses terhadap investasi domestik dan asing. Dan yang terakhir, melindungi direksi dan dewan komisaris dari tuntutan hukum. Jadi dengan adanya pengungkapan sosial dan lingkungan ini akan sangat membantu perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Utamanya yang sangat akan berdampak adalah perolehan laba yang lebih maksimal daripada dengan tidak mengungkapkannya, karena dengan adanya pengungkapan itu akan membuat keyakinan investor terhadap perusahaan itu lebih meningkat sehingga tertarik untuk terus berinvestasi terhadap perusahaan. Dan yang lebih utamanya lagi adalah melindungi direksi dan juga dewan komisaris terhadap tuntutan hukum. Dalam pengungkapan untuk lingkungan sosial dan lingkungan ini terdapat 3 teknik, yakni yang pertama, pengungkapan dalam surat kepada pemegang saham baik dalam laporan tahunan atau bentuk laporan lainnya. Dan yang kedua, itu pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, pembuatan dalam perkiraan tambahan, misalnya melalui adanya perkiraan akun, penyisihan kerusakan lokasi, biaya pemeliharaan lingkungan, dan sebagainya. Baik, itulah penyampaian mengenai pengungkapan laporan keuangan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk lebih lengkapnya bisa digali sendiri melalui sumber-sumber yang ada di internet, buku, ataupun lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.